Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pembahasan materi kita, yaitu tentang limit fungsi. Sebelum kita memasuki definisi limit fungsi, saya mau mencoba untuk menggambarkan perilaku fungsi jika perubahannya mendekati suatu titik. Nah, fungsi yang saya ambil sebagai contoh adalah x kuadrat min 1 dibagi x min 1 untuk x-nya mendekati 1. Nah, untuk menggambar grafiknya kita membutuhkan tabel terlebih dahulu. Jadi saya ambil nilai x-nya adalah nilai-nilai yang mendekati 1. Oke, baik dari kiri maupun dari kanan 1. Saya masukkan nilai-nilai ini ke dalam fungsi ini dan akan menghasilkan nilai-nilai fungsinya ini. Oke. Nah, kalau kita lihat saat saya masukkan x-nya 1, berarti kan 0 per 0 ya di sininya nih. 0 per 0 itu berapa? 0 per 0 itu kan tak hingga. Tak hingga itu kalau di bilangan real tidak ada. Nah, bagaimana cara kita menggambarkan grafiknya? Nah, begini. Jadi terlihat saat x-nya 1, ini nilai fungsinya tidak ada. Ya, saat x-nya 1, nilai fungsinya tidak ada. Jadi grafik ini seakan terputus saat x-nya di 1. Nah, untuk titik-titik ini kita lihat ya. Semakin titik x-nya mendekati 1, baik dari kiri maupun dari kanan, itu nilai fungsinya seakan-akan mendekati sebuah nilai. Berapa kira-kira nilainya? Ya, betul. Nilainya adalah 2. Jadi semakin x-nya mendekati 1, maka nilai fungsinya mendekati 2. Oh, berarti ini adalah angka 2. Tadi kita sudah lihat ya di grafiknya. Jadi bahwa ketika x-nya mendekati 1, nilai fungsinya mendekati 2. Nah, ini kita bisa tuliskan ke dalam bentuk limit. Limit fungsi f(x) ketika x mendekati 1 adalah 2. Nah, kita bacanya limit f(x) di 1 sama dengan 2. Nah, secara umum kita bisa menuliskan limit adalah seperti ini. Jadi maksudnya adalah ketika x mendekati c, maka f(x)-nya akan mendekati L. Jadi limit itu adalah pendekatan, bukan nilai sebenarnya, namun hanya mendekati. Selanjutnya kita akan mempelajari limit sepihak atau satu sisi. Jadi limit itu bisa jadi limit kiri, bisa jadi limit kanan. Apa bedanya? Limit kiri itu pendekatannya adalah dari kiri bilangan. Misalkan x-nya mendekati c dari kiri. Jadi pendekatannya adalah dari bilangan yang lebih kecil dari c atau dari kirinya. Kalau limit kanan berarti dari bilangan yang lebih besar dari c. Seperti ini notasinya. Nah, apa hubungan antara limit kiri dengan limit kanan? Jadi, jika limit kiri dan limit kanannya sama, maka limit f(x)-nya ada, yaitu sebesar L. Jika limit kirinya L dan limit kanannya juga L. Namun,
Jika mereka berdua tidak sama, ya, maka apa kesimpulannya? Limitnya tidak ada. Nah, begitu. Kita lihat contohnya. Diketahui fungsi tangga seperti ini, ya. Jadi fx-nya itu akan bernilai x kuadrat saat x-nya kurang dari sama dengan 0, dan fungsinya akan bernilai x jika x-nya 0 sampai 1, dan fungsi fx akan bernilai 2 plus x kuadrat saat x-nya lebih dari sama dengan 1. Yuk kita hitung masing-masing pertanyaan ini A sampai D. Yang pertama adalah lim fx x mendekati 0. Berarti kita harus cek dulu nih limit kiri dan limit kanannya. Oke? Nah, bagaimana cara mencarinya? Yuk kita cari yuk limit kiri dan limit kanannya. Berarti limit kiri dari 0 adalah fungsi mana yang kita ambil saat x-nya kurang dari 0. Yang pertama. Ya. Jadi kita memakai fungsi yang pertama. Kemudian limit kanannya. Nah, ini kalau kita masukkan 0 ke x-nya berarti hasilnya 0. Kemudian limit kanannya. Fungsi mana yang kita ambil saat x-nya lebih dari 0? Yang saya kotakin ya, fungsi yang kedua. Karena x itu saat fungsi yang kedua itu x-nya lebih dari 0. Berarti x. Oke, berarti hasilnya berapa? 0 ya. Nah, kita bisa lihat limit kirinya 0. Limit kanan juga hasilnya 0. Maka, apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah limitnya ada. Limitnya ada. Dan berapa nilainya? Nilainya 0. Sekarang untuk yang B, limit mendekati 1. Jadi sama kayak tadi. Kita dekati dulu dari 1 dari kiri. Nah, fungsi mana nih yang kita ambil? X kurang dari 1. Nah, maka fungsi yang kita pakai adalah fungsi yang X. Nah, kita masukkan satunya. Nah, berarti kita cek juga limit kanannya. Limit dari kanan berarti kita pakai yang bawah. Jadi saat X-nya lebih dari 1. 2 plus X kuadrat. Kita masukkan satunya. Nah, kita lihat bahwa limit kirinya nilainya 1. Limit kanannya nilainya 3. Berarti apa kesimpulannya? Limit X limit fungsi di satunya tidak ada. Seperti itu. Untuk yang ketiga, kita cari juga limit dari kirinya 2 dan limit dari kanannya 2. Nah, untuk dari kiri dan kanannya 2, ternyata dia ada di satu fungsi. Ya. Karena dia memakai fungsi yang sama untuk kiri dan kanannya, automatically
pasti nilainya sama. Dan nilainya adalah 2 ditambah 2 kuadrat, yaitu 6. Maka untuk menjawab yang C, limit fungsi di X mendekati 2 adalah ada, yaitu nilainya 6. Nah, begini grafiknya. Bagaimana caranya? Tadi kita tahu bahwa untuk X kurang dari 0, fungsinya X kuadrat. Kalian tahu ya semua kalau grafik X kuadrat adalah begini, ya kan? Nah, tetapi X kuadratnya itu hanya berlaku untuk X kurang dari sama dengan 0. Maka dari itu dia dipotong sampai sini saja. Gitu. Nah, karena untuk X yang lebih dari 0 nih, yang bagian sini nih, itu fungsinya beda lagi. Oke? Fungsinya apa? Fungsinya ini untuk yang X lebih dari 0 sampai X-nya 1. Yaitu fungsinya sama dengan X. Y sama dengan X. Y sama dengan X itu adalah garis lurus seperti ini. Nah, namun fungsi ini hanya berlaku untuk X-nya lebih dari 0 sampai 1. Maka kita harus potong nih. Kita harus potong yang bawahnya. Jadi hanya begini saja. Nah, tetapi ingat, untuk 0 sampai 1. Di sini misalkan 1. Nah, tadi kita dapat limit di X sama dengan 1 itu tidak ada. Berarti lagi-lagi kita harus potong. Nah, cuma sampai 1 sini aja. Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Di selanjutnya adalah ada fungsi ini, 2 plus X kuadrat. Kalau mau menggambarnya berarti fungsi X kuadrat, kamu naikin aja 2 unit. Jadinya kan seperti ini. Nah, tetapi mulainya di X sama dengan 1. Oke? Jadinya lanjutnya begini. Nah, jadi inilah cara menggambarkan grafiknya. Misalkan ada contoh soal seperti ini, tentukan konstanta C agar fungsinya mempunyai limit di X sama dengan min 1. Untuk soal ini ditukar. Jadi limitnya sudah ketahuan ada. Limit fungsinya ada di X min 1. Tetapi fungsinya tidak utuh. Masih ada konstanta yang tidak diketahui. Nah, bagaimana caranya? Kita tahu bahwa syarat mempunyai limit itu adalah limit kiri dan kanannya sama. Oke? Karena limit di kiri dan kanannya sama, kita bisa langsung masukkan saja. Untuk mendekati dari kiri, berarti kita ambil yang atas. Ya. Untuk pendekatan yang dari kanan, berarti kita ambil yang bawah. Lalu kita sama dengankan. Kenapa Bu disama dengankan? Karena sudah jelas dari pertanyaannya, fungsinya sudah mempunyai limit di X sama dengan min 1. Baru kita bisa menyamadengankan mereka. Ya. Jadi nilai akhirnya adalah C-nya itu min 1. Jadi jika C-nya min 1, maka fungsi ini adalah mempunyai limit di titik X sama dengan min 1. Berikut adalah teorema dasar limit. Silakan dilihat-lihat dan dipelajari. Yang pertama, limit dari sebuah konstanta hasilnya konstanta tersebut. Jika limit dari sebuah X, fungsinya itu X, berarti nilainya adalah C-nya itu sendiri. Jika limit sebuah fungsi dikalikan K, itu artinya K-nya bisa kita keluarkan dari tanda limitnya.
Jadi pengali K itu sebagai pengali dari limitnya. Dan seterusnya. Silakan dilihat. Nah, berikut limit dari fungsi trigonometri. Jadi jika limit dari sin x per x itu untuk x mendekati 0, itu sama dengan limit x mendekati 0 dari x per sin x, yaitu sama dengan 1. Dan seterusnya. Dan limit dari 1 min cos x per x untuk x mendekati 0 adalah 0. Nah, contohnya seperti ini. Hitunglah nilai limit dari fungsi trigonometri di bawah ini. Nah, kita punya tadi untuk teorema yang limit fungsi trigonometri adalah sin AX per BX adalah hasilnya A per B, ya. Atau mau dijabarkan seperti ini. Jadi kita kali saja dengan 3x per 3x. 3x per 3x itu kan 1. Mengalikan dengan 1 itu tidak mengubah apapun juga. Kemudian 3x-nya saya tukar saja. Yang tadinya ada di sini, jadi sekarang di sini. Saya tukar. Dan menurut rumusnya, yang ini hasilnya adalah 1. Ya. Kemudian ini kan pengali biasa. Jadi saya tinggal kali saja. Ini kan x-nya bisa dihilangkan. Jadi 1 dikali 3 per 2. Hasilnya 3 per 2. Nah, ini bagaimana? Oke. Kalau yang ini, sepertiganya bisa kita keluarkan terlebih dahulu. Dan langkah lanjutkan dengan angka yang tadi. Hasilnya 5 per 9. Oke, lanjut. Limit tak hingga dan limit di tak hingga. Oke, selanjutnya kita akan membahas limit tak hingga dan limit di tak hingga. Nah, apa perbedaan mereka berdua? Kalau limit tak hingga, artinya limitnya itu menghasilkan nilai tak hingga, ya, baik minus tak hingga ataupun positif tak hingga. Dan kalau limit di tak hingga, maka artinya limitnya itu x-nya mendekati tak hingga. Seperti itu. Pertama, kita akan bahas dulu tentang limit tak hingga. Jadi kalau limit tak hingga mempunyai syaratnya seperti ini, ya. Ini syaratnya. Jadi misalkan limitnya itu hasilnya L. Dan limitnya itu fungsinya itu fungsi pecahan dan Gx tidak 0. Nah, dia akan menghasilkan positif tak hingga jika L-nya itu positif dan Gx-nya itu mendekati 0 dari arah atas. Nah, kalian bisa baca seterusnya. Saya akan jelaskan maksudnya. Mari kita lihat contoh yang pertama. Limit x mendekati 1 dari kiri untuk fungsi x kuadrat plus 1 per x min 1. Oke, kita cobakan dulu fx-nya. Jadi fx-nya itu yang pembilangnya, ya. Ini fx-nya. Dan ini gx-nya. Kita cari dulu limit x mendekati 1 dari kiri untuk fx-nya. Setelah dimasukkan nilai 1 ke dalam x, ya. 1 kuadrat tambah 1 sama dengan 2. 2 itu lebih dari 0. Maka L-nya itu lebih dari 0. Nah, sekarang kita tinggal cari tahu Gx-nya itu dari bawah atau dari atas. Gx itu x min 1. Kita gambar dulu x min 1. Jadi kalau x itu kan begini, ya. Nah, kalau min 1 tinggal kita turunkan saja sebesar 1 unit ke bawah. Nah, seperti ini. Berarti ini jadi min 1, titik ini. Dan titik ini adalah 1. Oke. X
mendekati 1 dari kiri. Berarti garisnya yang ini nih. Nih ya, garisnya yang ini kita lihat. Nah, garis ini akan mendekati menuju 0, menuju si sorry. GX akan mendekati 0 dari arah bawah. Oke. Nah, maka dari itu L-nya lebih besar dari 0 dan GX-nya mendekatinya dari arah bawah. Artinya limitnya minus tak hingga. Oke. Limitnya menghasilkan minus tak hingga. Bagaimana dengan contoh berikutnya? Sama seperti tadi, kita cari dulu nilai L-nya. Jadi limit dari fx-nya. Fx itu yang pembilangnya, yang seperti ini. Nah, jadi kita masukkan 1 kuadrat tambah 1 sama dengan 2. Jadi L-nya lebih dari 0. Nah, kemudian kita cari tahu x kuadrat min 1. Nah, ini adalah x kuadrat. Oke. Nah, berarti kalau x kuadrat min 1, kita tinggal turunkan saja. Nah, seperti ini. Ini min 1. Tapi kita min 1-nya dari kiri. Ya, min 1 dari kiri. X-nya min 1. Ini kan min 1 nih. Nah, kita lihat. Saat grafiknya mau mendekati 0, saat Y-nya 0, itu pergerakan grafiknya adalah dari atas. Paham ya? Jadi kan di sini sumbu X ini kan nilai Y-nya sama dengan 0. Jadi saat grafik mendekati 0, grafiknya bergerak dari atas. Karena L-nya lebih dari 0 dan arahnya positif atau mendekati GX-nya itu mendekati dari atas, maka nilai limitnya adalah positif tak hingga. Nah, sekarang untuk limit di tak hingga. Jadi X-nya itu mendekati tak hingga. Nah, kita lihat nih grafiknya. Ya. Dia tidak akan menyentuh sumbu X. Oke. Kemudian hasilnya pun dia akan hanya mendekati L. Oke. Dia tidak akan berpotongan dengan garis L. Namun bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, misalkan saya berikan contoh sebagai berikut ya. Limit X mendekati tak hingga untuk fungsi X kuadrat tambah 2X tambah 5 dibagi 2X kuadrat tambah 4. Caranya adalah membagi masing-masing X itu dengan pangkat tertinggi dari penyebut. Nah, penyebutnya itu kan 2X kuadrat plus 4. Jadi X kuadrat ya, pangkat tertingginya. Jadi masing-masing kita bagi dengan X kuadrat seperti ini. Masing-masing dibagi dengan X kuadrat. Terus kita keluarkan. Atau lebih mudahnya seperti ini. Masing-masing dibagi dengan X kuadrat. Oke. Ini hasilnya 1. Tambah. Ini hasilnya 2 per X. Kali ini tetap 5 per X kuadrat. Per. Ini hasilnya 2. Ini hasilnya tetap 4 per X kuadrat. Nah, setelah dapatkan ini, baru kita masukkan X-nya yang tak hingga tersebut. Berarti kan ini kita ganti dengan tak hingga ya.
Nah, berarti ini juga kita ganti dengan tak hingga. Ini juga kita ganti dengan tak hingga. Nah, bilangan kalau dibagi tak hingga, kalau untuk kita membahas limit, itu hasilnya 0. Ya, jadi 1 tambah 0 tambah 0, 2 per 2 tambah 0. Jadi hasil akhirnya adalah setengah. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah setengah. Contoh berikutnya. Maka kita bagi dengan X kuadrat ya, masing-masing. Nah, karena di atas 0 dibagi 2, hasil akhirnya adalah 0. Lanjut, kita akan membahas tentang kekontinuan fungsi. Nah, jadi fungsi itu dikatakan kontinu pada suatu titik X sama dengan A jika memenuhi 3 syarat. Nah, apa itu 3 syaratnya? FA-nya ada, limit di fx x mendekati A-nya ada, dan poin 1 sama poin 2 nilainya sama. Berarti cek dulu limitnya, baru cek fungsinya. Oke? Nah, untuk ilustrasi yang pertama ini, terlihat bahwa saat nilai A-nya, saat titiknya di A, X-nya di A, Y-nya tidak ada. Maka artinya FA-nya tidak ada. Karena salah satu syarat ini tidak dipenuhi, maka grafik fungsi ini atau fungsi ini adalah tidak kontinu. Untuk ilustrasi yang kedua, lihat di sini, limit kirinya ini, limit kanannya ini. Mereka tidak menuju satu titik yang sama. Berarti limit kiri dan limit kanan tidak ada, limitnya tidak ada. Karena limitnya tidak ada, maka fungsi ini tidak kontinu. Yang ketiga, limit kiri dan limit kanan ada dan sama. Tetapi fungsinya berbeda, ada di atasnya. Walaupun fungsinya ada dan limitnya ada, namun mereka tidak sama nilainya. Maka itu juga menyebabkan fungsi tidak kontinu di titik X sama dengan A. Nah, yang keempat ini, limit kiri dan limit kanan ada, fungsinya ada, dan mereka berdua hasilnya sama. Maka, jika grafik fungsinya terlihat seperti ini, kita katakan bahwa fungsi kontinu di titik X sama dengan A. Yuk, kita lihat contoh. Periksa apakah fungsi berikut kontinu di X sama dengan 2. Jika tidak, sebutkan alasannya. Oke. Kita harus cari tahu dulu. Untuk yang A, apakah limitnya ada. Nah, untuk limit, karena dia memakai fungsi yang sama, maka limit kiri dan limit kanan pasti ada. Masalahnya adalah sekarang F-nya, fungsinya saat titiknya di 2 ada atau tidak. Nah, coba kita masukkan 2 ke dalam sini. Berarti 0 per 0. Ya. 0 per 0 itu di bilangan real tidak terdefinisi atau tak hingga. Nah, berarti tidak ada fungsinya saat X sama dengan 2. Walaupun limitnya ada, F2-nya tidak ada. Maka fungsi tidak kontinu di X sama dengan 2. Yang B, kita cari tahu dulu limitnya, limit kiri dan kanannya. Terlihat ya di sini, ini limit kirinya. Mana limit kirinya? Oh, sorry. Limit kiri dan kanannya sama. Limitnya ini.
Oke? Limit kiri dan kanannya sama. Tetapi fungsinya, nilai fungsinya tidak sama dengan si limit. Fungsi nilainya itu adalah 3. Sedangkan nilai limitnya adalah 4. Ya. Karena nilai limit dan nilai fungsi tidak sama, maka fungsinya tidak kontinu. Selanjutnya, kita cek dulu limit kiri dan limit kanan. Ini soalnya ya. Limit kiri dari 2. Limit kiri dari 2 kita pakai X plus 1. Jadi kita masukin 2 plus 1, 3. Ini limit kiri. Limit kanannya ini. 2 kuadrat plus min 1. 2 kuadrat min 1 juga 3. Ini limit kanan. Nah, sekarang kita cari tahu fungsinya. Nilai fungsi saat X-nya 2. Berarti kita memakainya yang bawah lagi. Karena di sini berlaku untuk X sama dengan 2. Kita ambil X kuadrat min 1. Kita masukkan 2, juga 3 hasilnya. Nah, limit kiri, limit kanan, dan nilai fungsi sama hasilnya. Maka fungsi tersebut kontinu di X sama dengan 2. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai sini dulu penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.